Jadi nanti yang lihat cuma kakak doang. Iya. Oh nggak dari tadi ya. Ternyata ada yang lebih canggih ya bun. Ini udah mulai belum? Udah ya? Ya naon iya. Oh ini mah. Bentar. Oh ini tutorial dulu ya. Mah iya. Nah, dah. Tuh kan lebih kelihatan kak. Lanjut kita ke alis ya bun. Diminum kak, diminum. Iya, iya, Minum iya. dulu. Kalau alis mas dari deket sih. Mau full dipegang aja. Iya. Saya pegang dulu kalau Boleh. alis, yang lain baru. Boleh. Nah kita ke alis ya. Oke. Jadi kan alis itu kanan kiri pasti beda ya. Tugas kita itu sekedar bikin mereka mirip saja. Nah kan kadang alis itu ada yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah kayak Cahaya. Cahaya itu alis yang sini tuh dia lebih tinggi. Nah tapi kalau aku tuh pilihnya bukan yang tinggi, tapi aku pilih angle-nya sebelah mana. Oh iya. Nah itu yang dijadikan patokan. Kayak Cahaya, Kak Senta, aku tuh angle-nya sebelah kiri. Berarti yang di kiri tuh aku jadiin patokan. Ini dicukur duluan, ini digambar duluan. Nanti yang sebelah sini itu ngikutin yang kiri. Kalau yang kiri alisnya turun berarti nanti yang kanan diturunin. Kalau yang kiri alisnya naik, yang kanan dinaikin. Gitu. Jadi aku patokannya dari angle. Misalnya Senta aku nggak tahu angle aku sebelah mana. Aku matoknya dari aku pilihnya yang kanan. Kenapa? Karena kalau kanan. Kiri, sorry. Karena kiri itu adalah karena pengantin perempuan ada di sebelah kiri, sorry. Ngomong-ngomong kakak bisa di sebelah kiri? Aku emang kidal. Oh. Pokoknya kita gak tukeran tempat. Gitu, jelas ya? Oh iya, iya. Yang kedua, alis itu kan pasti beda ya kanan kiri. Enggak, tugas kita itu cuma sekedar bikin mereka mirip aja. Gimana caranya supaya dia terlihat mirip? Yang penting depan bawah sama depan atas itu harus sama. Belakang beda-beda dikit gak ada masalah. Contoh, aku kan alisnya sulam ya kak, udah jadi. Misal aku bikin alis aku lebih tinggi nih, beda kan? Kita kan kalau fotoin kan dari samping, Iya. kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi kalau kakak jinjet di depan, beda. Kita akalin foto dari samping, tetap beda jinjet. Jadi yang penting ininya yang sama. Belakang beda-beda dikit, gak ada masalah. 3. Alis itu ada yang jaraknya mepet, ada yang jaraknya jauh. Kalau aku matoknya selalu dari tengah lubang hidung. Iya. Nah, ini kan tengah-tengah lubang hidung sebelah sini, tarik garis, kasih tanda. Tuh, tengah lubang hidung sebelah sini. Nah, jadi aku tidak akan ngegambar alis Cahaya lebih maju atau lebih mundur dari garis ini. Makanya kalau kakak lihat di aku cukup konsisten, mirip semuanya karena memang ada patokannya. Nah karena Cahaya angle-nya sebelah kiri, berarti yang kiri akan aku kerjakan duluan. Aku pakai pensel alis Van Bo, yang spesial adalah pensolutnya pakai Faber-Castell. Jadi dia lebih runcing. Yuk, merah. Nah dari sini aku mundur sedikit. Nah kalau wrapping itu seni ya kak, beda tangan biasanya, beda hasil. Dan Cahaya ini dia ini tulangnya tinggi, jadi ngegambarnya lebih susah. Iya, aku juga sering. Iya. Gimana ya aku bilang. Nah kalau yang tulangnya gini tuh dibuat lurus aja kak, karena dia dibuat lurus aja, alisnya udah kelihatan naik. Iya. Tasnya Nah kamu jadi model ama ya? Maunya orang mana? Udah boleh enggak? Si jauh pisan lebih. Ini live-nya kalau disimpan cuma kita yang nonton kan? Gitu. Bedanya Van Bo yang merah sama yang kuning gold itu apa kak? Sama aja sebetulnya. Ini lebih pigmented sedikit. Sebenarnya aku lebih suka yang kuning. Cuman yang kuning agak susah kak nyarinya. Iya. Malah di
di tempatku banyak yang kuning daripada yang merah. Gak apa-apa kak, sama aja kok. Kemarin aku lihat list produk Kak Senta, jadi aku cari-cari yang mana yang urgent untuk dibeli, yang Untuk dibeli ya, Mm-mm. buat nanti latihan. Kakak tuh mua dari tahun berapa kak? Aku dulu nyoba-nyoba kan dari 2019. Terus aku ambil langsung kelas wedding. Basic aja belum nyampe langsung ambil wedding. Jadi bingung. Iya. Terus minusnya juga gurunya nggak sedetail ini. Jadi abis kelas ya udah nggak tahu apa-apa Nggak lagi. diisi. Aku juga 2019 kak. Oh. Nah ini diisi ya. Masih pakai pensil yang sama tapi nggak full sampai sini aja. Oh iya. Jadi ininya dia kosong. Nah, kalau udah kita sikat. Nah jadi ada 2 tim mua nih. Ada tim alis klasik, ada tim alis rat. Kalau alis klasik kan ngeblendnya nyikatnya ke depan. Iya. Kalau alis rat itu kita nyikatnya ke belakang. Jadi nanti akan kebentuk 3 area kak. 1 dari sini ke sini ini kosong sengaja supaya nanti ketika kita bikin seratnya kelihatan banget. Ini ke sini yang tadi aku sikat supaya seratnya kelihatan aja. Yang belakang biar nggak usah dikasih serat. Nah kesalahan MUA rata-rata dia ngeblendnya full sampai depan, akhirnya depan sininya coklat, makanya seratnya kurang nyata. Kalau aku tuh ada kosongnya supaya nanti seratnya tuh kelihatan. Jelas? Oke. Ada MUA yang langsung pakai spidol, boleh kalau ke tangan kakak super stabil. Tapi rata-rata kan tremoran apa segala macam, jadi aku buat polanya dulu pakai pensil. Nah kalau aku kan pakai Vanbo. Nah karena tangan aku cukup stabil kak. Ada MUA itu yang tangannya sangat tremor. Kalau kakak tipe tremoran, saran aku pakai tarik benang. Kenapa tuh kasihan nggak pakai tarik benang aja kalau lebih mudah? Kalau tarik benang cuman bisa bikin garis lurus. Sebenarnya aku tuh seratnya tuh agak ngelengkung kak. Jadi nggak lurus tegak gitu, agak ada lengkungnya, makanya aku lebih nyaman pakai ini. Tapi kalau tangan kakak tremor pakai ini pasti kesulitan. Jadi ada plus minusnya. Kakak tinggal nanti pakai aja nyamannya yang gimana. Aku disclaimer dulu, menurut aku kak alis serat tidak untuk semua MUA. Karena ini part menggambar tuh susah, nggak semua dikasih kelebihan jago gambar. Iya. Nah jadi kalau misalnya ternyata kakak kesulitan, udah dicoba berbulan-bulan tetap gak bisa, ya udah klasik aja yang penting rapi. Lihat Hexa, Marlen, Benu, harganya mahal banget, klasik laku tuh. Yang penting rapi, itu sih yang penting ya. Jadi yang akan aku jelaskan ini cuman mempermudah caranya aja, tidak menjamin kamu langsung bisa. Pertama garis yang dibuat itu lurus ke atas sedikit miring, yang ini nanti miring ke sini, yang ini nanti berarti miring ke sana. Yang kedua, posisi tangan itu harus ada tumpuan kak. Jadi aku tuh kalau ngalis ininya nempel, karena kalau kita gini kecenderungan kita tidak stabil, jadinya keriting. 2, posisi pensilnya harus tegak begini. Kalau kakak nyamping gini, hasil garisnya biasanya gendut-gendut. Yang ketiga, kulitnya harus kencang. Makanya ada MUA kalau ngalis ini diangkat. Kalau aku seneng nariknya dari bawah. Karena kalau dia kendur, garisnya keriting lagi. Nah, yang tadi aku jelasin cuman mempermudah aja, tidak menjamin langsung bisa. Jadi maksudnya jangan khawatir. Misalnya kadang ada tuh kak yang pernah sama aku sampai dia tuh stres banget karena dia nggak bisa. Aku bilang emang nggak semuanya tuh bisa gitu loh, dan nggak semuanya tuh langsung bisa gitu. Ada yang prosesnya lebih lama. Jadi memang kalau itu terjadi di kakak itu hal yang normal ya. Oke. Kita mulai dari depan dulu, dari garis yang tadi udah ditandain. Tadi ditandain di mana? Ini kan? Udah deh, tinggal bikin garis. Lihat tangan aku nempel, garis pensilnya tegak, terus ininya aku tarik ke bawah. Tuh. Yang sulit itu konsistennya, bikin tetangganya kak yang susah tuh. Bentar. Nah terus aku ada keluar sedikit, tapi ya paling 1 mili aja overnya.
Kasenta jumlah seratnya berapa banyak terserah, sesuaikan dengan mood. Aku kadang kalau buru-buru dikit, kalau santai banyak. Semakin ke belakang semakin miring. Tuh. Cakep. Kenapa stabil Kasenta? Udah ribuan kali bikin. Iya. Pas ya. Nah lanjut kita kasih lem. Lem itu ada dua, ada Mehron, ada Expert ya. Nah kalau aku pakai Mehron, alasannya satu, Mehron itu tidak se-glossy Expert. Alis kita tuh tidak glossy kak, jadi aku nggak mau alis dia jadi glossy, makanya pakai Mehron. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa ya. Yang kedua, Mehron itu dia lebih kuat karena aku tuh kan bulunya nggak ditempel. Oh iya. Jadi cuman disisir aja. Jadi aku butuh yang kuat gitu. Jadi ini pakai Mehron ya. Nah nyisirnya harus searah dengan serat yang kita buat. Jangan sampai seratnya ke atas, nyisirnya ke samping, nggak sinkron ya. Nah jadi ngikutin serat yang dibikin. Berarti kan ke sini. Tuh. Misalnya Kasenta kalau kita dapat klien yang alisnya super panjang, jadi pas disisir gini panjang ke atas, gunting. Tapi guntingnya aku setelah dilem. Ini juga sebenarnya cahaya lebih panjang, cuman panjangnya masih normal menurut aku. Jadi nggak akan aku gunting. Kalau panjangnya panjang banget baru digunting. Nah kalau yang belakang lihat nih ada bulu-bulu bandel ya. Nah kalau bulu-bulu bandel gini baru ditempel. Sebetulnya biar dia tidak keluar frame aja. Jadi sebetulnya bulu alis yang nempel itu cuman bagian belakangnya aja. Jelas sampai sini? Oke. Oke, kalau sudah kita kasih brokara. Brokaranya kalau aku pakai Madam Ji, murah meriah 28.000 ya. Nah, ini fungsinya satu, mencoklatkan bulu alisnya, karena kan dia alisnya hitam. Yang kedua, supaya menghilangkan glossy dari lemnya. Walaupun si Mehron ini udah tidak terlalu glossy, tapi tetap aja ada glossy-glossy-nya sedikit. Itu nunggu kering atau sebelum kering? Langsung juga nggak apa-apa kok. Soalnya yang kalau Expert kan dia langsung set kaku gitu loh kak. Kayaknya kalau Mehron masih ada waktu ya. Betul, tapi dia lebih kuat daripada Expert. Keren ya. Terus isinya lebih banyak ya. Harganya juga lebih murah sebenarnya. Iya, harganya lebih murah. Nih, aku kan lem tuh dipandang sini. Iya. Mehron itu dimasukin ke sini masih ada sisa. Expert dimasukin ke sini perlu 4 botol. Jadi sebenarnya harganya lebih mahal Expert. Cuman Expert isinya dikit. Nah kalau belakang kan tadi ditempel, ini juga ditempel. Gitu. Oke, kan warnanya belum rata nih. Kita ratain pakai spidol alis. Kakak tahu spidol alis Ruhi nggak? Ruhi. Brow-it. Brow-it itu luntur. Oh iya, pantes. Kalau di kota aku pakai Brow-it nggak apa-apa, karena aku hotel gedung. Kalau kakak kan tenda panas, nggak bisa pakai Brow-it luntur. Yang tidak luntur cuma 2, Ruhi sama Artisan Pro. Ini dua-duanya nggak luntur. Nah udah aku coba pakai baby oil minyak ya, sama kayak keringat kan, itu aman. Nah aku pakai dua-duanya, soalnya dia ada plus minusnya kak. Ini aku suka warnanya, nggak terlalu tua, tapi tipnya nggak enak, letoy. Ini tipnya runcing banget, keras, aku suka. Cuman warnanya sedikit kegelapan. Nah, tapi ini jadinya buat serat depan enak. Jadi aku pakai dua-duanya. Ini buat belakang, ini buat yang depan. Kecuali kalau kakak di daerahnya memang alisnya harus keren, mau langsung pakai ini boleh. Cuman kalau aku kadang suka masih bikin alis tuh agak muda dikit, makanya butuh ini. Dua-duanya aku pakai ya. Yang aku pakai Ruhi dulu buat bagian belakang. Nah kita mulai dari luar serat. Tadi aku serat sampai mana? Sampai sini kan? Tuh aku tuh sebenarnya alisnya simple. Produknya nggak banyak. Karena menurut aku bikin alis serat itu susah. Kalau stepnya kebanyakan lama dong makeupnya. Atasnya
Terus kalau si Bruit mah kan glossy ya, ini mah enggak matte. Iya, dia langsung main gitu. Si ini matte, si Artisan matte, dua-duanya bagus. Ya aku pakai yang wood ya. 01. Betul. Ya, udah. Nah, serat depannya. Nah, ini kan letoy nih, Kak. Nggak enak kalau buat serat depan. Makanya kayak. Nah, bukan bikin garis baru ya, tapi nebelin garis yang sudah dibuat pakai pensil. Nah, biasanya aku giniin dulu, soalnya kadang dia tuh suka ada bocor. Sama ini juga. Bukan bikin garis baru ya. Kenapa harus ditebelin, Kak Senta? Ini kan udah serat. Iya, kalau dari deket. Kalau Kakak lihat dari kaca belakang, kayak klasik. Iya. Kurang nyata. Tebelin. Nah, ini yang tahan napas nih. Aku kasih contoh dulu. Kalau kakak kakak tuh harus bisa ngambang untuk dapetin garis kayak gini. Karena kalau kakak tekan, gendut dia garisnya. Oh iya, benar. Jadi dia harus ngambang ya. Harus ngambang tuh ini. Pensil mah nggak ngambang nggak apa-apa. Oke. Makanya kita bikin pola pakai pensil supaya pas pakai ini kita nggak salah garis. Itu. Karena pakai spidol itu susah, Kak. Jangan kan kakak yang jarang ya. Aku aja yang sering bikin serat, maksudnya tiap make up serat aja. Kadang masih suka susah gitu. Nah, ini kan bulunya tebal, bawahnya dulu aja. Nanti baru atasnya. Karena kan kehalang bulu ya. Nah, tuh. Baru nyata. Lihat di kaca belakang juga seratnya kelihatan. Oke. Udah, tinggal di conceal. Nah, karena aku ngajar, jadi banyak yang conceal aja nggak rapi, Kak. Kalau untuk mempermudah, pakai sisa foundation aja. Karena sisa foundation itu warnanya sama percis. Jadi kalau kamu nggak rapi, itu nggak begitu kelihatan. Sini, bisa aku tarik. Gitu ya, tekan dulu dikit. Kalau aku ke samping, baru di blend ke bawah. Aku suka tarik ke bawah supaya dia ngenceng kulitnya. Jadi concealnya lebih rapi. Tuh lihat pakai sisa foundation. Kelihatan. Iya. Ya karena warnanya sama percis. Terus aku suka kasih highlight. Nah, tapi ini untuk yang bisa ya. Kalau nggak bisa jangan. Karena ini ngeblendnya harus bener. Kalau nggak dia suka menggumpal. Itu pakai yang 070 tadi ya, Kak? Iya, tapi harus bener ngeblendnya, Kak. Hati-hati banget. Kalau nggak dia ngegumpal. Soalnya aku pengen alisnya lifting. Kan kalau dikasih cerah tuh dia warnanya kayak lebih naik gitu sih alisnya. Dah. Sedikit lagi. Coba buka saya, Mak. Oke. Dah. Nanti aku pakai bedak putih boleh, eyeshadow putih boleh, bebas.
ini juga baru. Kalau yang di video kan aku pakai warnanya percis aja ya. Kalau sekarang tuh aku dicerahin juga ininya, jadi highlightnya tuh sama di alis gitu. Cuman harus super hati-hati. Oke, terus aku runcingin lagi. Bisa? Bisa. Yuk, cobain. Ingat, yang penting depannya yang sama ya. Jadi biasanya aku bikin tanda dulu. Oh, ini di sini. Berarti ini di sini. Oh, ini di sini. Berarti ini di sini. Tuh, jadi udah ada tandanya nih. Bawah, tengah, atas. Dari sini mundur dikit. Sini mundur dikit. Jadi tuh udah ada tandanya, kakak jadi lebih gampang buat framingnya dulu. Garis bawah sama garis atas. Minta maaf sama teman keringetan nggak tangannya? Enggak sih. Enggak, biasa pakai ini apa enggak? Iya biasa. So, ini garis bawah sama atasnya dulu aja. Santai aja. Aku masih bingung yang area naiknya itu patokannya apa, Kak? Kenapa? Nggak ada. Kalau nggak aku ada. feeling. Feeling. Oh, bikin aja dulu. Kakak biasanya gimana? Oke. Aku coba benerin dulu framingnya dulu ya. Oke, kalau kakak masih nukik. Apa? Rata-rata tuh emang kalau bikin alis tuh kayak kakak. Kalau aku tuh landai. Lihat deh. Gak apa-apa, sok. Gak apa-apa. Tuh, lihat deh. Kalau aku tuh lurus, kalau kakak tuh nukik. Gitu. Gak apa-apa. Emang dia juga alisnya kan yang udah aku bilang, ini tuh dia lebih naik memang alisnya. Aku izin benerin ya. Ya.
bener-bener kayak ditekan gitu Tekan aja nggak apa-apa. Kakak nyampe di Bandung kapan? kemarin. Kemarin. Naik si Jakal. Oh, iya, Jakal enak. Paling enak Kak Jakal. Iya. Kalau nggak City Trans. Iya. Gitu. Tapi enakan Jakal. Aku kalau keluar kota Jakal always. Ke bandara. Pulangnya paling naik bus. Naik bus. Biar nggak rasain naik bus ya. Ih, tau gak Kak? Dekat banget dari rumah aku. Tegaluar tuh cuma 10 menit. Iya, aku ada lihat mapsnya. Justru di tempat yang hotel tuh jauh banget, 40 menitan. Kalau Kakak berarti ke Padalarang aja. Atau ke stasiun Bandung nanti naik kereta apa gitu. Ada kayak kereta gitunya. Nah, ini sampai sini. Sama yang tadi ya. Disikat belannya ke belakang. Oh. Jadi kita ada 3 area ya. Ada 3 area. Dari sini ke sini kosong supaya seratnya kelihatan banget. Ini yang disikat supaya seratnya kelihatan aja. Yang belakang biar nggak usah diserat. Aku buat contohnya dulu. Aku kan sering lihat murid-murid kakak kan. Nah ini tuh masih kayak ininya tuh masih kelihatan. Misalnya kayak murid-murid kakak tuh kenapa gitu, kesalahannya kenapa? Ya itu karena nggak biasa. Oh. Aku kan tiap hari Kak. Iya sih. Sehari bisa 2. Makanya aku bilang memang orang tuh nggak semuanya dikasih kelebihan dari gambar yang tadi aku bilang. Terus biasanya dia biasa alis klasik, tiba-tiba disuruh seratkan kan langsung bisa. Kayak ngeframe aja. Aku sama kakak aja beda. Kalau aku lebih landai, kalau kakak lebih nukik. Nah itu kan memang karena imajinasi kita tuh beda Kak. Jadi memang nggak mungkin aku langsung nerangin langsung bisa tuh nggak mungkin. Makanya kenapa aku buatin modul, aku buatin video tutorial supaya nanti di rumah bisa latihan. Kalau lupa bisa nonton. Gitu. Oke. Sekarang aku buat contohnya dulu. Nanti kakak bikin sebelahnya nggak apa-apa, salah juga, namanya juga belajar ya. Nih lihat, udah ada tandanya nih, bawah, tengah, atas. Cahaya tekan ya bun, sadarkan. Tuh 1 dulu. Oke, udah nih ya. Oke, mirip lah gitu ya. Bikin sebelah. Lihat Kak, arus tuntas dari bawah sampai atas, dari bawah. Jadi bukan yang di gitu. Benar-benar. Biarin aja. Ditekan ya, Tekan Kak. aja biasa. Sampai beres. Sampai puncak tuh. Nah. Oke, cobain dulu yuk. Apa-apa, salah juga. Namanya juga belajar. Aku udah buatin depannya biar nggak terlalu beda lah, beda-beda dikit mah nggak apa-apa, belajar. Yuk, cobain dulu. Jadi garisnya gini nih. Ditekan tuh dari bawah, harus dari bawah ya, bukan di dalam kotak, tapi dari bawah, dari garisnya bawah sampai atas tuh baru berhenti. Jangan baru setengah terus digini nih. Nah, bukan kayak gitu. Sampai tuntas. Set. Ini bukan pakai spidol soalnya. Kalau pakai spidol baru gitu. Kalau pensil mah ditekan aja. Tahan bun. Tangan aku harus kayak gimana Kak? Gak apa-apa, pakai puff juga boleh. Yang penting ada tumpuannya sebenarnya. Belajar ngegaris dulu aja. Bikin 2 dulu deh Kak. Nanti aku lihat. Bener, lanjutin. Udah bagus, bisa itu. Jadi terlalu jauh nggak Kak? Terlalu jauh sedikit. Nggak apa-apa, kan belajar dulu. Nah iya betul, ditarik kayak gitu kulitnya. Jadi biar lebih enak. Bisa Kakak?
Nah, belakangnya kakak nggak tuntas, lihat. Iya. Mana pan serut sama. Oh, ih, maaf. Sedih di depan mata. Ini kakak dari sini udah bener, ini nggak tuntas. Ini sampai atas. Oh, masih takut-takut. Apa-apa. Udah nggak kelihatan sih, ya udah. Apa-apa. Dah, bener. Bisa kakak lihat. Bismillah. Tinggal latihan ya. Wajar. Aku udah sering. Kakak kan baru masih meraba-raba tekniknya. Kita kasih lem. Iya. Ingat searah dengan serat yang kita bikin. Ini aku seratnya ke atas kan, berarti ini ngelemnya juga ke atas, ngambang, tidak ditempel. Tuh. Jadi sama serat yang dibikin tuh dia nyaru. Nyaru tuh apa ya, biasa nada lah. Ini ada over-over gini nggak apa-apa, biar natural dah. Emang gitu, alis mah kan nggak selalu in frame kan. Nah yang belakang nih kan nggak boleh ada gini-gini nih, Iya. baru ditempel. Jadi yang ditempel tuh buntutnya doang, biar nggak keluar dari frame. Kalau yang nggak mau cukur agak pasti ini ya. Nah kadang kenapa mereka nggak mau cukur, karena kakak pernah bikin konten tanpa cukur. Apa yang kita upload, klien itu yang bakal datang. Semua klien aku 100% dicukur, Kak. Gak ada yang gak mau, semuanya mau. Kenapa? Karena alis aku rapi semua. Jadi mereka percaya, oh Kak Santa mah bagus. Dan aku ngomong, misalnya dia gak mau ya, gak apa-apa, tapi ekspektasi kamu gak bisa kayak di IG ya, selesai. Namanya ditutup lem, ngegumpal, itu udah pasti. Iya. Gak akan bagus. Jadi nanti kalau bener ya Kak, gitu. Nanti pas udah bisa, kok ini gak bisa gini, gak bisa. Karena kan kamu sendiri yang bilang kamu dicukur, selesai. Iya. Makeup tuh gimana kanvas, bener nggak? Kalau kanvasnya bagus, makeupnya pasti bagus juga, gitu. Itu teh berbanding lurus. Kayak kita kasih lem, kita kasih brokara ya, sama ini juga ngambang. Ya tangan aku nempel-nempel, ada masalah kan? Iya. Karena matang complexionnya. Padahal aku foundation lebih cair dari kakak. AC juga nggak dingin-dingin banget. Iya. Iya. Karena apa coba? Matang. Terus sini. Bisa? Yuk, cobain Kak pakai spidol. Ya. Mulai dari luar serat. Kakak seratnya sampai mana? Sampai sini kan? Dari sini bikin garis, framing bawah, framing atas terus diisi. Saya tahan dulu ya bun. Ada sama itu nggak usah dipotek. Suka-suka buat mainan. Oke. Aku tuh nah sih sekarang besok dipotek-potek. Tapi awalnya mah gampang tau, ini tuh jadinya kayak susah gitu. Udah lemnya pakai lem ini. Udah? Oke, coba aku cek.
Cakep, bagus. Tinggal serat depan ya. Oke. Serat depannya pakai ini. Oke, ini izin sama aku ya. Iya. Biar fotonya cakep. Nanti aku camping. Apa-apa, Ya, nanti harus latihan latihannya. lagi. Kalau ini baru ngambang, biar runcing. Dan tugas dia tuh lebih ke nebelin aja, bukan bikin garis baru ya. Kalau untuk reguler mungkin pensil aja cukup kali kak ya. Tergantung. Kalau aku sama kak. Tergantung kakak presisnya berapa reguler. Aku mah masih jauh banget di bawah kakak. Nggak apa-apa. Aku masih kayak 200-an gitu Oh ya loh nggak kak. apa-apa, kasih aja. Oke, sekarang kita conceal. Concealnya, Oh iya cakep ya. ya kan? Yang penting depannya sama. Aku bikin depan dulu, nanti kakak belakangnya ya. Gak apa-apa kak, senta aja lah. Oke. Jadi concealnya tuh ke samping, baru di blend ke bawah gitu ya. Pakai sisa foundation tuh tujuannya supaya kalau kakak ngeblendnya nggak bener, nggak kelihatan. Tapi ada MUA yang temanku tuh dia 1 kali make up 20 orang. Kompleksinya sama orang berarti. Gak mungkin kalau 20 orang sendiri mah. Kayaknya sih. Dia pasti kompleksinya sama orang, dia cuman alis sama mata. Oh iya bisa jadi. Gak mungkin kak kalau sendiri. Kalau tidak mungkin. Tanya aja kliennya. Iya bisa jadi sih kak. Gak mungkin kak. Yang ada tipes ya. Aku pernah rekor 10, sakit besoknya. Wisuda kan biasanya, karena open room. Lihat sini dulu. Oke. Lupa. Kita kasih putih dulu. Ini juga baru ya yang dikasih putih ya. Tapi untuk reguler mah nggak usah. Ini kalau wedding aja. Kalau wedding kan kita lebih detail. Hal-hal jadi dua. Yang mana presis aku Iya. reguler 2 juta. Ini sudah gitu tuh 2 juta. Makanya gak mungkin kan aku kasih yang biasa gitu. Kalau 2 juta aku kasih yang biasa, mending dia booking mua lain. Makanya kalau aku make-up yang reguler tuh reviewnya gini, gila ya Kak Senta reguler aja kayak gini, gimana pengantin. Jelas? Oke. Kita kasih bedak atau shadow putih cerah.
Oke, terus aku runcingin lagi. Karena kan tadi kena ini ya, kena shadow yang putih. Tahan dulu bun. Tuh lihat kak, pokoknya kalau yang runcing-runcing gini, lihat tangan aku tuh selalu ada tumpuan. Jadi garisnya tuh dia lebih stabil. Yang diusahakan yang atas itu tidak dikonsil. Karena kalau yang bawah misalnya kakak konsil yang nggak benar masih bisa ditutupin highlighter. Tapi kalau yang atas, Iya. oke, lihat aku dulu. Oke. Sip, bisa. Beda-beda dikit karena kan bingkaiannya buatan kamu ya. Iya. So, okay, normal. Aku pun jangan kan beda tangan ya, yang tangannya sama aja suka beda kanan kiri. Nah. Lanjut kita ke pasang dulu mata ya. Kita bikin eyeliner dulu. Nyender aja bun. Oke, kita kasih eyeliner di LP merem. Eyelinernya pakai apa? Aku polisnya Wardah. Wardah. Nah, sekarang aku ganti. Iya, dia glossy tuh sama keringnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau dilihat langsung mah aman kak. Iya. Kalau kakak take video, Nggak hitam ya, Kak? bukan kak, dia kan nggak ada glossy-nya. Oh. Jadi pas di take video tuh kayak ada suka putih-putihnya, padahal bukan putih-putih, cahaya mantul itu tuh. Oh, Gitu. iya ya, pantas. Nah itu dari si kalau si di Alti itu dia Dove. Jadi kakak lihat sendiri ya pas kita take video ya. Iya. Iya, benar. Itu juga udah Sebenarnya Dove. kalau dilihat asli mah kayak sama kan, Enggak, beda, Kak. Yang itu dia lebih glossy. lebih tapi cair. maksudnya kalau dilihat langsung mah masih aman gitu. Oh, iya, iya. Yang kelihatan banget tuh pas kakak take video. Nah, nggak usah terlalu tipis, nggak usah terlalu tebal, normal aja. Oh, iya. Kita kasih lem. Nah, lemnya kan aku bulu matanya pakai tulang tebal. Tulang tebal itu dia berat dan batangnya keras. Jadi lemnya harus pakai yang kuat. Ini aku pakai Mehron ya. Wajib pakai Mehron, nggak bisa pakai expert. Itu belinya di sini di mana, Kak? Di Shopee aja. Kalau di sini mah nggak ada kak kalau Mehron. Terus aku selalu dipindahin ke botol. Jadi dia nggak gampang kering karena kalau merah itu kan lubangnya besar, cepat banget keringnya. Nah, oke. Posisi lemnya harus dalam kondisi hampir kering, bukan setengah kering. Taunya dari mana? Ketika dia warnanya berubah jadi bening. Kalau dia masih ada putih-putihnya, nanti gampang lepas bulu matanya. Gitu. Yang dileminnya dua, di kelopak mata sama di bulu mata. Di bulu mata, dilemnya di dua sisi kak. Ini udah belum kan? Belum ya? Udah dikipas belum? Belum. Ini di batang tengah sama batang atasnya. Ingat, batang atasnya wajib dikasih lem. Oke. Jadi lemnya double nih, di bulu mata sama di kelopak mata. Nah, kan mata orang beda-beda ya. Ada yang kelopaknya tinggi, ada yang kelopaknya rendah. Nah, kalau aku bulu matanya sama, nggak dibedain, tapi teknik pemasangannya yang beda. Nah, mata tuh ada dua, ada yang kelopaknya tinggi, ada yang monolit. Kalau yang kelopak tinggi aku masang dalam kondisi mata terbuka. Kalau yang monolit aku lihatnya ke bawah. Mungkin kalau udah nonton ya videonya. Kita cek dulu cahaya tipikal kelopak tinggi atau bukan. Kelopak tinggi ya. Tahunya dari mana? Ketika matanya terbuka, eyelinernya nggak ngelipat ke bawah. Nah, ini harus sampai bening dulu kak. Karena kalau masih putih dia gampang lepas nanti.
Aku kalau tahu live nggak perlu bawa ini. Aku juga tahu dari murid dah live tuh kak. Aman. Dah. Sip. Nah, untuk yang kelopaknya tinggi dulu. Ingat kak, kan kita pengen nempelnya ke batang atas ya. Berarti naruhnya harus gimana? Harus tegak, harus gini. Bener nggak kak? Kalau kakak naruhnya gini, nanti dia nempelnya di batang tengah dong. Jadi dia nggak akan naik. Nah, untuk yang kelopak tinggi, biasanya aku hadap-hadapan sama klien. Kliennya lihat ke kening. Jadi dia bener-bener masangnya melek. Tinggal taruh di eyelinernya. Kalau jarak mata ke alisnya mepet, dia kan agak mepet. Nggak usah terlalu dikasih spasi. Kecuali kalau jarak mata ke alisnya jauh, mau dikasih spasi boleh. Aku bulu matanya ada pakai 2, ada Rustana sama bulu mata aku. Tergantung matanya. Kalau jarak mata ke alisnya mepet, saya kan mepet, aku pakai Adi. Tapi kalau jarak mata ke alisnya jauh, aku pakai bulu mata aku. Intinya bulu mata aku tuh sedikit lebih panjang dan lebih lentik. Jadi bagus kalau yang jarak mata ke alisnya jauh. Kalau jarak mata ke alisnya jauh pakai ini, suka kurang bulu matanya. Oke? Aku udah deh, tinggal ditempel. Lihat kening aku. Ingat kak, nempelnya ke batang atas. Tuh. Masih lihat kening aku, didorong ke atas biar dia ngunci. Lihat nih, ini belum dijahit ya. Aku baru nempel. Lihat ke kamera, langsung naik ya bun. Bisa. Oke, sekarang untuk yang monolit. Kalau yang monolit, biasanya kita lihat ke bawah. Nah, remaja cahaya. Nah, kebanyakan mau naruhnya gimana? Gini kan? Iya. Kalau naruhnya gini, dia nempel di batang tengah. Kita pengen batang atasnya, berarti masangnya harus nukik. Betul. Jadi sebenarnya kakak mau masang ke bawah juga boleh, cuman yang gitu, naruhnya harus nukik. Jadi kalau aku biasanya pakai pinset, terus naruhnya nukik gini. Lebih effort ya kalau yang ini. Iya, tapi kan kalau dapat mata kayak aku kan lidnya kecil. Harus pakai teknik ini. Kalau pakai teknik ini nggak bisa. Tapi paling enak ya yang ini. Ya. Buka. Lihat ke kening aku. Dorong ke atas supaya dia nguncinya ke batang atas. Maaf ya cahaya. Harus ada space nggak kak? Enggak. Kalau jarak mata ke alisnya mepet. Kalau jarak mata ke alisnya jauh baru dikasih space. Tuh. Bisa ya. Oke, sekarang perlu dijahit. Nah, jahit ini sebetulnya fungsinya cuman ngaitin supaya si bulu matanya tidak lepas, karena kan kita bulu matanya cuman 1 ya. Coba lihat depan dulu saya. Oke, merem. Nah, ini wajib dikasih eyeliner lagi. Kebanyakan MUA suka males ya. Iya. Nah, langsung dikasih olean. Kalau males itu kak, nanti si bulu matanya gampang lepas dan jahitannya tidak rapi, suka keriting biasanya. Terus nanti kakak ngitamin bawahnya susah kalau nggak dikasih eyeliner dulu. Lemnya sama pakai mehron. Tuh jadi saat kita pakein mehronnya tuh ngepas kak. Kelebaran. Karena masih lemnya di dalam garis. Sama ini juga ya, wajib pakai mehron. Dan nggak boleh kena bulu mata palsunya. Gitu. Itu pasang bulu matanya semakin ke belakang apakah sama dengan eyeliner atau semakin turun? Gimana? Karena kan ada yang kayak MUA tuh dia tuh di ujung bawah Diturunin. Itu biar bulat. Oh. Terserah kakak senangnya agak ngewing atau bulat. Kalau senangnya bulat berarti bawahnya agak turun dikit. Si
sisi belakangnya kan, tengahnya lebih naik. Dan juga sama, nggak boleh ditempel sebelum bener-bener bening. Kadang mua tuh gak sabar kayak gini langsung ditempel. Efeknya apa? Gampang lepas. Ketika lepas apa? Dibenerin lagi. Waktu lagi nggak? Waktu lagi. Jadi lebih baik kalau kakak perhatiin ya, dari tadi aku tuh geraknya pelan, tapi sekali kerja. Tidak diulang-ulang. Tapi itu juga butuh proses ya. Karena kan aku kan udah tiap hari udah nemu flow-nya. Santa, abis jahit aku mau ikut jahit dulu. Boleh. Ya. Nah ini jahitnya, kalau aku pakai tangan aja, ditekan ke dalam, dorong ke atas, tekan, dorong, tekan, dorong. Sama aja sih kayak pakai spatula. Tuh lihat kak, kalau dikasih eyeliner, jahitannya rapi. Ya. Jadi kita tahu alurnya ya kak ya. Tekan dalam. Jadi ngejahitnya tuh pas gitu kak. Tekan ke dalam, Ditekan dulu, baru di ke atasin. Coba buka, tuh cakep. Bisa. Nah sekarang satuin bulu mata asli sama palsu. Bulu mata palsu ke atas, bulu mata asli ke bawah. Harus dilem dong. Nah baru ngelemnya pakai expert. Sebenarnya kalau dibilang bagus ya bagus Mehron, tapi nanti dia nyepotinnya setengah mati ya. Jadi kadang kita juga nggak boleh egois, kita harus mempertimbangkan kenyamanan klien. Kenapa masang bulu matanya bisa pakai Mehron? Karena kita nempelnya ke kulit. Kalau yang sekarang kita lakukan, kita mau nempelin bulunya. Nah kalau pakai Mehron nanti takutnya rontok gitu ya. Yang ditempelin itu hanya akar bulu mata aslinya saja. Akar bulu mata aslinya aja. Ini aku sisir dulu, biar nanti nggak ada bulu yang kesana kemari. Tapi itu kayak kelihatan ada space gitu ya kak. Dikit. Kita dulu. Intinya kakak kalau dikasih space itu dia lebih naik aja bulu matanya. Akarnya aja. Lihat ke bawah, ininya diangkat. Nih, di sininya doang nih. Nih. Oh iya. Nanti aku jelasin kenapa sih akarnya aja. Kenapa nggak boleh full ke atas. Walaupun kakak udah nonton sih, tapi aku akan jelasin lagi ya. Ya nggak apa-apa kak. Kadang-kadang kan ingatan manusia ini sepersekian detik doang. Oke. Makanya aku suka ngerekam les tuh biar aku bisa nonton, karena aku suka lupa. Kamu kayak aku. Dulu aku lebih parah loh. Aku bawa handphone 3. Satu taruh sini, satu VN ngerekam, satu kayak gini. Karena kan kayak buat alis gitu-gitu kan kalau dari sini nggak akan kelihatan. Iya. Karena dulu aku kalau private nabungnya setengah mati. Gak mau rugi kan? Lesnya mahal, takut lupa gitu. Terus kan nggak semua mau ngasih fasilitas kayak aku. Iya. Bikin ngasih video apa segala macam. Makanya aku buat perjanjian, maksudnya gini, aku kasih kamu video tapi untuk konsumsi pribadi ya. Karena kan kadang suka ada yang ya Dijual biasa lagi. ya, dijual lagi lah, disebarin lah gitu. Padahal niat aku baik gitu, biar kamu tuh bisa belajar lagi di rumah. Kalau dia mungkin orang kayak gitu mungkin mikirnya biar balik modal cepet. Mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting aku mau udah ngasih tahu itu untuk konsumsi pribadi. Ntar atasnya aku ngerasa kurang naik. Soalnya kalau nggak di video aku suka keinget ini penekanannya gimana ya dia bikin. Tuh. Dah. Ini bulu mata palsu, ini bulu mata asli. Kebanyakan dari kita lemnya tuh full, ya. Lemnya full, jadi dari akar tuh sampai ujung bulu mata asli. Nah, sebenarnya kalau kakak ngelemnya benar gak apa-apa. Jadi nempel sini, bagus. Tapi yang sering terjadi apa? Ini nempel sini, Iya. ini nempel sini. Akhirnya apa? Di sininya menggumpal. Sedangkan aku nggak mau serat ininya rusak.
Makanya kalau kakak lihat aku bikin video zoom, ketika mata terbuka, si bulu mata tuh layarnya bagus banget. Iya. Karena nggak ada gumpalan di situ. Ingat, bulu mata tuh di depan kak, eyeshadow tuh di belakang. Jadi sebetulnya yang orang lihat pertama kali itu tuh bulu mata, bukan eyeshadow. Oh, iya. Jadi kalau kamu belum bisa bikin bulu mata yang benar, nggak usah bikin eyeshadow wings, cut crease, nggak usah. Yang coklat aja bulat biasa. Kamu masang bulu matanya dulu yang benar. Nanti kalau masang bulu mata udah benar, udah stabil, yang gagal tuh 1:5, 1 gagal 4 berhasil, berarti kan udah benar, berarti benar. Nah, baru mainin eyeshadownya. Kalau belum bisa, jangan dulu. Kakak mau eyeshadow sebagus apapun, kalau bulu mata yang nggak benar, masangnya jelek, tetap gak bagus. Gitu. Makanya kan banyak kalau aku kayak, wah Kak Santa tuh naik banget sih bulan, terus dia kok nggak ada gumpalannya apa segala macam. Karena aku udah tahu cara masang yang benar. Gitu ya. Jelas? Nah sekarang kita tempelin, nggak usah dirapetin dulu, yang penting nyatu dulu. Nih telunjuk aku tuh dia nahan, jadi ininya aja yang didorong ke atas. Gak perlu tekan dulu, nanti kita nekaninnya pakai spatula. Yang penting nyatu dulu aja, si bulu matanya nggak nempel ke bawah gitu. Nah kencengin ya pakai spatula. Rata-rata orang pakai spatula gimana sih kak? Aduh mepet mata ya, takut akhirnya. Nah gitu. Jadi kalau aku suruh merem aja. Tapi aku bener-bener sampai rapet karena aku pengen dia rapet banget. Makanya aku suruh merem. Tadi pakai spatula tuh biar gak nempel ke bulu mata bawah. Pakai si karet itu. Nah sekarang baru ditekenin sampai benar-benar rapet. Tidak boleh ada dosa. Gak boleh ada bulu mata asli yang turun ke bawah sedikit pun. Satu helai pun. Dosa kak. Nah kakak tuh lebih baik waktunya dipakai buat kayak gini. Jadi masang bulu matanya bener. Eyeshadow tuh nanti dulu. Makanya aku kalau ngajar yang basic ya kak, maksudnya dia private sama aku tapi dia belum pernah handle klien atau kliennya belum pernah handle pengantin sama sekali, aku tuh nggak kasih eyeshadow wings. Makanya kalau nggak perhatiin yang kemarin aja itu kan bulat eyeshadownya. Karena aku lebih, kamu tuh belajar ini dulu. Kalau ilmunya terlalu banyak juga pusing. Tapi kalau kakak kan udah handle pengantin ya, jadi bisa langsung eyeshadow wings. Tuh, ini tuh harus sampai rapet banget. Nggak boleh ada gap. Buka. Oke, tuh. Masya Oke, biasanya aku kecengin lagi, buletin lagi. Caranya lihat ke atas, tapi sebelah sana. Nah dia kan gak lihat sebelah sini. Nih aku tekenin lagi. Pelan aja, gentle. Sebelah sana. Lihat aku. Tuh, jadi rapet si bulu mata tuh. Kan bagus ya kalau kayak gini. Belum dikasih eyeshadow aja udah bagus. Atas sebelah sana. Kela-kela cahaya, lihat bawah dulu. Kalau satu helai aja tuh haram. Oke, atas sebelah sana. Sebelah sana. Lihat aku. Lihat ke kakaknya. Jadi dia harus naik, lentik, bulat, rapat. Nah itu yang benar. Part dekoratif yang penting itu cuma 2 kak, alis sama pasang bulu mata. Ini kamu harus sampai jago. Jadi sebenarnya kelas aku yang kakak perlu ilmunya diserap bener-bener cuma sampai sini. Karena sisanya gampang. Jadi kalau kan nanti kita belajar eyeshadow wings ya. Nanti kakak latihan jangan dulu, sampai sini dulu aja. Bulat dulu aja eyeshadownya. Tapi sampai bener-bener bisa. Lihat nih, karena kalau kayak gini kan bagus. Ya, nyatu, rapet, bulat, bisa. Oke, sekarang kita ke eyeshadow wings ya. Oh iya lupa, sok. Maaf bun. Jelas bun? Ya. Oke. Coba kak di save dulu